Oke, kita bantu joki, kalau begitu kita cari jalan keluarnya, tolong temuin pihak Vario dengan pihak pembelinya. Memang pasangan ini bisa dikatakan serasi. Mereka sangat pintar dalam berkata-kata di hadapan media, seolah-olah tidak bersalah. Terlepas masalah ini belum diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi, kita tunggu saja kelanjutannya dari kasus ini. Mudah-mudahan masalah ini tidak serumit dan tidak sepanjang kasus Della dengan ayah kandungnya sendiri yang dianggap memalukan karena keduanya saling lapor polisi. Kalau yang benar ya setuju, kalau misalkan enggak ya nggak tahu sih. Pemirsa, sudah pasti Anda masih bersama kami Kabar-Kabari Minggu saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang sudah Anda tunggu-tunggu. Gosip akan menikahnya Wulan dengan Ananda ini muncul kembali ke permukaan karena terdengar kabar mereka berdua sudah memesan gaun pengantin kepada perancang terkenal. Akan tetapi, yang menjadi tanda tanya, kenapa Wulan selalu mengelak jika diminta untuk klarifikasi mengenai persiapan pernikahannya dengan Ananda? Gue nggak akan jawab apa-apa kan, lo bilang mau apa bertanya soal anak doang. Jika kamu keberatan untuk memberitahu bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan Ananda, terus hubungan kamu ke depan dengan Ananda mau seperti apa? Apakah statusnya hanya pacaran saja, tanpa ikatan perkawinan, mengingat hubungan kamu sudah cukup lama? Ya iyalah pasti, aduh mbak saya pacarannya kan. Maksudnya itu kadang saya suka bingung gitu juga kalau wartawan pada nanya-nanya yang misalnya saya ngeliat orang deh di TV gitu, siapa diwawancara, ini gimana, ini begitu gitu. Saya kadang suka bukan nggak ada jawaban ya, karena memang nggak ada jawaban gitu ya, biasa aja gitu, terlalu berlebihin. Jadi tidak benar kalau kamu tahun ini akan menikah dengan Ananda. Itu nggak perlu gue jawab. Kembali lagi mengenai klarifikasi bahwa kamu sekarang sudah mempersiapkan pernikahan dengan Ananda, bahkan sudah memesan gaun pengantin segala, apa benar begitu? Apa? Nggak mau jawab. Udah cukup, gantian yuk. Enggak, yuk gantian. Yuk gantian. Begitulah Wulan Guritno, wanita yang masih berusia muda tapi sudah menjalani hidupnya sebagai single parents ini. Tidak mudah kita mengetahui kehidupan pribadinya. Dia akan menolak dengan tegas dan bintang sinetron berbakat ini pasti akan tahu kemana arah pertanyaan para wartawan akan menyinggung wilayah pribadinya. Walaupun jawaban dari pertanyaan itu merupakan berita gembira yang tidak salah untuk kita ketahui bersama. Bahtera rumah tangga Della Puspita dengan Joki Fernando tidak henti-hentinya mengalami cobaan. Setelah kabar mereka pisah rumah, kini Joki dituduh melakukan penggelapan uang untuk bisnis jual beli mobil mewah. Setelah membuat berita silih berganti, artis sinetron dan penyanyi dangdut Della Puspita kembali membuat sensasi yang memalukan lagi. Walaupun tidak secara langsung tertuju ke diri Della, melainkan suami Della yaitu Joki, yang dituduh menggelapkan uang rekan bisnisnya. Setelah digosipkan pasangan ini pisah ranjang, kini berita tak sedap kembali menimpa pasangan ini. Kali ini aktornya adalah Joki sang suami. Joki dituduh oleh rekan bisnisnya Bobby Agustianto yang bekerja sebagai marketing di Webek Next telah menggelapkan uang hasil bisnis jual beli mobil mewah. Walaupun sudah berteman sejak masih duduk di bangku sekolah, Joki masih tega mengelabui temannya itu. Dari kronologi yang diceritakan oleh Bobby, bahwa Joki telah mengingkari janji yang diucapkannya sendiri yang akan menyanggupi untuk mengembalikan mobilnya. Kronologisnya simpel ya Mas ya, ini jual beli biasa antara pihak Vario dengan pihak Joki. Saya dan Joki sebagai perantara yang mengenalkan Joki dan Vario. Nah, dan pembelinya pun juga bukan Joki langsung, ada pihak ketiga lagi. Dimana akhirnya memang setelah transaksi deal, Joki menyerahkan uang kepada saya menyerahkan unit kendaraan. Sampai sekitar 1 bulan kemudian, memang STNK-nya belum selesai. Dari pihak Joki katanya pembelinya marah, ingin mobil dikembalikan, dibatalkan transaksinya. Kata Vario, oke kalau begitu. Tapi dari pihak Joki katanya pembelinya nggak apa-apa, terima uang 150 juta, mobil diserahin ke kita.
dari pihak Vario menyanggupi sisanya 3 hari kemudian. Jam 1-an kita ketemu lagi, dia bilang mobil nggak bisa tidak bisa diambil dengan alasan mau STNK selesai. Sementara kan deal transaksinya kan nggak begitu. Lalu bagaimana kronologi versi Joki tentang bisnis jual beli mobil mewah ini hingga serumit ini dan bisa mengarah ke jalur hukum? Saya beli mobil kira-kira Desember ya. Kira-kira Desember tanggal, saya lupa tanggalnya, Desember ya, saya beli mobil dari Vario itu. Dan dia janjikan 3 minggu STNK keluar. Habis itu 4 bulan BPKB turun katanya. Dari Desember sampai sekarang, sampai awal Maret itu surat-surat sama sekali nggak keluar, STNK nggak keluar. Saya cuma diserahin surat tilang terus gitu. Saya kan nanyakan STNK-nya di mana, kapan keluarnya. Dan beliau janjikan bentar lagi, besok. Salah ngetik. Terus awal Maret itu dia tiba-tiba ngomong, ini surat nggak bakal keluar, mending batalin aja, dia bilang. Ya udah, kalau Anda mau batalin, silakan balikan uang saya akan kembalikan mobilnya. Kalau sudah tahu akan serumit ini membeli mobil, kenapa kamu melakukan transaksi jual beli dengan pihak penjual? Ya karena saya dijanjikan gitu, STNK pasti keluar, dia janjikan ya udah, saya kan percaya ya. Tapi sampai sekarang perkembangannya bagaimana dan apa yang diinginkan dari pihak Anda ke Joki? Belum ada perkembangan Mas ya sampai sekarang ya. Tetap dari pihak Vario cuma minta tolong temuin pihak Vario dengan pembelinya, udah itu aja. Uang ini dikembalikan, kita selesaikan kewajiban kita, atau mobil dikembalikan, kita selesaikan uangnya. Udah. Berarti secara tidak langsung, Joki telah membawa lari uang itu yang notabene-nya uang diberikan, mobil harus kembali. Kita nggak bilang melarikan Mbak ya, makanya ini perlu penjelasan langsung dari pihak pembelinya, apakah benar uangnya diterima oleh pihak pembelinya, itu aja. Bagaimana dengan Joki yang secara tidak langsung namanya telah tercoreng? Ya yang keduanya kalau gitu siapkan uangnya, baru saya kembalikan mobilnya kan. Ya saya habis selesai yang dari pertama, saya hubungin Vario, kapan yang abu-abu yang kedua ini kapan diselesaikan. Saya telepon Vario nggak pernah diangkat. Anak buahnya angkat, iya kamu langsung Vario. Ya saya telepon Vario terus nggak pernah diangkat. Nah, ternyata Joki tidak terima namanya tercoreng karena kasus ini. Apalagi Joki ingin menuntut balik karena pencemaran nama baik. Sekarang kalau ini masalahnya kan tanda tangannya Joki Mbak. Penerima uangnya Joki, saya kita menuntut kemana kalau tanya ke Joki kan? Terlepas Joki teman lama Anda, apakah Anda menyangka atas kejadian ini? Saya tetap coba netral Mas ya, saya nggak tetap, karena prinsipnya Vario juga sendiri itu menganggap Joki baik lah gitu kan, karena saya kenalin Joki ini Pak, ini baik lah, dan ini latar belakangnya nggak pernah ada masalah sama saya. Tapi sampai ada kejadian kayak gini pun juga nggak tahu, mungkin ada faktor lingkungan atau apa ya, kita juga kurang tahu bagaimana Joki sekarang. Ya kita itu ya di hidup ini kan ya, kita jangan cari musuh tapi cari teman gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak suka ya kita rangkul sama-sama gitu kan. Ya kalau ada masalah pun kita rangkul sama-sama, kita cari solusi yang terbaik gitu. Jangan sampai dari musuh gitu kan. Saya nggak cari musuh di sini gitu, saya cari teman. Tapi sebenarnya kamu ingin seperti apa sih penyelesaian kasus ini? Ya pembelinya kan saya. Ya kalau dia punya etikat baik, dia datang ke saya dong, dia telepon saya dong. Jangan saya ngejar-ngejar dia terus. Makanya saya juga nggak menuduh Joki ini menggelapkan ini uang. Saya tidak bilang Joki, tapi menurut Joki kan ini uang ditahan oleh pihak pembelinya. Kalau memang keadaan benar begitu, dari pihak kita pun juga nggak akan oke, kita bantu Joki, kalau begitu kita cari jalan keluarnya, tolong temuin pihak Vario dengan pihak pembelinya. Memang pasangan ini bisa dikatakan serasi. Mereka sangat pintar dalam berkata-kata di hadapan media, seolah-olah tidak bersalah. Terlepas masalah ini belum diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi, kita tunggu saja kelanjutannya dari kasus ini. Mudah-mudahan masalah ini tidak serumit dan tidak sepanjang kasus Della dengan ayah kandungnya sendiri yang dianggap memalukan karena keduanya saling lapor polisi. Hello, did you miss me? I know I'm hard to resist. Penampilan Purwacaraka cukup rutin kita lihat di televisi, karena pria yang akrab dipanggil Kang Purwa ini memang terlibat untuk beberapa program acara di stasiun televisi swasta. Selain kesibukannya untuk program acara televisi, Kang Purwa juga seringkali diundang di beberapa acara.
Bahkan di malam ulang tahunnya ke-45 Kamis malam itu, kabar-kabari sempat berbincang-bincang seputar pertambahan usianya. Ya pokoknya udah tua deh. Tua. Berapa ya? 45, 45. Ya kan kalau kita bicara umur 45 itu sesuatu yang udah mendekati setengah abad kan kalau orang bilang parubaya gitu ya. Jadi ya mungkin saya ingin mulai menikmati hidup ini gitu ya. Sebenarnya usia 45 belum terlalu tua bagi seseorang untuk tetap aktif bekerja, apalagi bagi seorang Purwacaraka yang juga mendirikan sekolah musik. Tapi jauh di lubuk hatinya, Kang Purwa memendam sebuah keinginan. Keinginan kan selalu ada, tapi kenyataan kan juga kadang-kadang nggak bicara yang sama ya, kan gitu. Keesokan harinya, Kang Purwa ternyata mengadakan sebuah pesta ulang tahun di kediamannya di Bintaro. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita. Dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.